Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali melalui program Rehat edisi Sabtu 30 Juli 2022. Sahabat Rehat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, layaklah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu melalui program Rehat. Mari kita minta pertolongan di dalam Tuhan sebelum kita membaca akan firman Tuhan yang akan terambil dari Hosea pasal 14 ayat 2-10. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman-Mu ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi akan kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran-Mu yang berharga yang terkandung di dalam firman-Mu. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat 10. Pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semarak akan seperti pohon zaitun, dan berbuah harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Lebanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripada aku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Sahabat Rehat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita telah disimpulkan dalam satu tema, masih diberi kesempatan. Sebuah lirik lagu berkata, kesempatan tak datang kedua kalinya, hargai dan jaga hatinya. hendak menyampaikan pesan bahwa jangan menyia-nyiakan apa yang dimiliki,
karena kesempatan tidak datang dua kali. Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, ternyata tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Berulang kali mereka memberontak, tetapi kasih Allah tetap menyertai mereka. Namun dalam beberapa peristiwa ketidaktaatan berujung pada penghukuman dari Allah. Karena itulah firman Tuhan melalui Hosea memerintahkan Israel untuk segera bertobat. Israel harus menghadap Allah dengan kata-kata penyesalan dan memohon ampun kepadanya. Ayat 3. Pertobatan yang sungguh dijawab oleh Allah dengan janji, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Ayat 5. Allah bagaikan embun bagi Israel, dan Allah berjanji bahwa Israel akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, tumbuh seperti gandum dan berkembang bagaikan pohon anggur. Ayat 6 dan 8. Tetapi janji itu hanya akan terjadi apabila Israel bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang kepadanya, mengakui dosa dan hidup taat di hadapannya. Sahabat rehat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagi kita yang hidup hari ini, kehidupan kita adalah kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Kesempatan itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan, hingga akhirnya hidup kita berujung pada penghukuman karena ketidaktaatan kita. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita adalah hidup anugerah Allah. Haleluya. Amin. Sahabat rehat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang kami sembah oleh karena-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami yang singkat ini. Engkau ya Tuhan tanamkan baik dalam hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar memahami akan firman-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat Tangerang ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta ya Tuhan, Engkau pimpin dan sertai ya Tuhan. Berikan kesehatan senantiasa, agar ia dapat melayani kami seturut dengan kehendak-Mu dengan berkesinambungan. Dan rekan-rekan kami, Bapak Ibu Majelis, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin juga dan sertai ya mereka, agar ia dapat bekerja dengan baik, agar ia dapat melayani kami dengan baik, dan terus berkesinambungan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Secara khusus kami berdoa akan jemaat-Mu di Tangerang. Mungkin ada di antara anak-anak yang saat ini sedang bergumul mencari tempat kuliah. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan ketekunan, tunjukkanlah universitas yang terbaik yang mereka tuju, agar dibalik daripada itu nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Mungkin juga saat ini ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar ia dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu dan bidang masing-masing. Dan dibalik daripada itu nama-Mu dipuji, diagungkan, dibesarkan ya Tuhan. Mungkin juga di antara kami ada yang saat ini sedang menjerit karena penyakit ya Tuhan. Engkau datang sebagai dokter yang tak kelihatan, sebagai tabib yang luar biasa untuk menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Mungkin juga ya Tuhan ada yang sedang bersedih karena kehilangan orang-orang terkasih. Engkau hiburkan mereka ya Tuhan, agar mereka jangan larut dalam kesedihan, tetapi mereka sadar bahwa hidup mati adalah di tangan-Mu. Kami juga berdoa pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan semua ya Tuhan, agar ia dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar segala rencana dan program yang mereka canangkan dapat terlaksana dengan baik
dan kami dapat mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saat ini yang masih bergumul dengan pandemi COVID ya Tuhan. Engkau pulihkanlah bangsa ini dari COVID, agar kami dapat beraktivitas normal dengan baik, karena namamu dipuji dan besarkan. Tuhan, terimalah seluruh sembahyang kami, yang kami bawa alas karena kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah ibadah rehat kita pada pagi yang ini. Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita dapat memahami akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.